Shalom, selamat datang dalam ibadah minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy Nanna, Pendeta Jemaat GPIB Efata Tenggarong yang ditugaskan di Bajem Maranatha Sebulu. Saat teduh sejenak. Jemaat, silakan berdiri, menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah minggu pada pagi hari ini dalam sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 127 ayatnya yang kedua menjadi nats pembimbing kita di dalam ibadah minggu pagi saat ini dan mengatakan kepada kita, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Dalam kerapuan kami, tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersahati menggumuli keadaan kami saat ini, ketika beragam kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Maka ampunilah kami, jika kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan demikian bagi kita sekalian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus,
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita akan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9 yang menyatakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian, dan Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dan juga akan merenungkan firman ini, mari kita siapkan dulu jemaat Tuhan bahan bacaannya. Lihatlah di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Jika kita sudah menemukannya, mari kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang kembali berseru dan memanggil nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, melalui hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami, supaya menjadi bagian untuk kami dapat menggumuli firman ini dalam hidup kami. Dan biarlah firman ini kembali akan membimbing dan menuntun dan mengubahkan kehidupan kami menjadi hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya
pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, Mada syukur dan segala kemuliaan, Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bagaimana caranya mengetahui bahwa pemilik suatu rumah itu adalah orang Kristen? Bagaimana caranya kita tahu pemilik suatu rumah itu adalah orang Kristen? Kita akan menjawab ya gampang saja, yaitu lihat saja pada dekorasi atau ornamen rumah. Misalnya kalau dalam rumah orang Kristen itu minimal Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, pasti ada salib. Baik kecil maupun besar, pasti ada ornamen salib. Kemudian ada gambar Tuhan Yesus. Yang saya sering lihat kalau dalam perkunjungan, biasanya gambar Tuhan Yesus itu ditempel di dinding, ada yang gambar perjamuan, ya, perjamuan terakhir, the last supper, atau juga ada gambar Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Biasanya banyak gitu di rumah-rumah jemaat, ya. Ya tentunya kita akan segera mengambil kesimpulan bahwa bagaimana caranya kita mengetahui bahwa pemilik sebuah rumah itu adalah orang Kristen, ya dengan lihat ornamennya gitu ya. Lihat apa yang menjadi dekorasi rumahnya yang bernuansa Kristiani, ya itu pasti orang Kristen. Sebuah pertanyaan dengan jawaban yang gampang. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ada tugas yang lebih sulit sebenarnya. Tugas yang lebih sulit adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memastikan bahwa pemilik rumah tersebut yang adalah orang Kristen adalah sungguh-sungguh benar memberikan tempat untuk Tuhan. Menempelkan gambar-gambar ornamen di dinding, dan kemudian memasang segala pernak-pernik Kristiani, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, itu tidak menggambarkan kualitas kerohanian seseorang. Memasang salib yang besar di depan pintu, itu juga bukan jaminan bahwa keluarga tersebut menempatkan Yesus sebagai poros kehidupan keluarga mereka. Belum tentu. Tapi kalau kita cari apakah pemilik rumah itu Kristen, gampang. Tapi kalau dipertanyakan apakah betul keluarga itu sudah menempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, tunggu dulu. Pertanyaan itu sukar untuk dijawab.
Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, oleh sebab itu bagaimana menempatkan Tuhan di tengah keluarga itu yang akan menjadi perenungan kita pada hari Minggu pagi hari ini. Bagaimana menempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan menjadikan Tuhan itu sebagai poros utama kehidupan keluarga. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 127, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ini mazmur nyanyian ziarah Salomo. Dan mengapa dikatakan ziarah? Karena memang Mazmur 127 sering kali dipakai di dalam acara atau di dalam kehidupan keagamaan orang-orang Israel, ketika orang-orang Israel yang ada di perantauan kembali ke Yerusalem dan kembali untuk ada di tengah-tengah bait Allah, sehingga mereka menggunakan Mazmur 127 sebagai nyanyian ungkapan syukur mereka dari kehidupan mereka masing-masing di hadapan Tuhan. Mazmur 127, Bapak Ibu sekalian terjemaat Tuhan, seringkali dilihat ada dua bagian yang terpisahkan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 sepertinya dan seolah-olah itu tema pembicaraannya berbeda dengan ayat yang ketiga dan 4 dan yang kelima. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu bicara tentang bagaimana kesia-siaan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi pada ayat yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia bicara tentang keluarga, khususnya tentang anak. Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang dimana dikatakan oleh pemazmur, anak ini adalah pusaka keluarga. Tapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, memang seperti terpisah. Tapi sebenarnya Mazmur 127 ini adalah satu bagian yang utuh. Dia akan bicara satu kesatuan yang dimana di dalamnya kita akan renungkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, ayat 1 dan ayat yang kedua memang berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, betul-betul hidupnya terarah dan terfokus kepada Tuhan. Walaupun apapun yang menjadi ganjalan dalam hidup mereka, tapi itu tidak bisa mengurangi dan tidak akan pernah bisa untuk mereka tidak datang kepada Tuhan. Dikatakan pada ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, perhatikan ini, bahwa dikatakan di situ sia-sialah. Sia-sialah ini berarti segala sesuatu yang bersifat percuma, tidak ada hasil. Nah, dikatakan oleh pemazmur pada ayat yang pertama dan yang kedua adalah orang-orang yang lebih menitik beratkan hidupnya kepada kemampuan mereka seorang diri saja. Sebenarnya mereka telah menyia-nyiakan hidup mereka di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan. Itu yang mau dibicarakan Bapak Ibu. Mereka sungguh tidak akan pernah bisa merasakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Karena mereka hanya puas atas kemampuan mereka sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, apa hubungannya dengan ayat yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima?
Ayat 3, ayat 4, dan ayat yang kelima, dia bicara tentang kehidupan keluarga yang dimana manifestasinya adalah kehidupan keluarga yang diberkati karena mengandalkan Tuhan. Maka keluarga tersebut memiliki begitu banyak kebahagiaan. Salah satunya adalah anak. Walaupun Bapak Ibu sekalian, mari pahami bahwa pada ayat yang ketiga dikatakan begini ya, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Artinya adalah Bapak Ibu, mari lihat teks ini dalam budaya patriarki yang memang pada saat itu lebih menonjolkan kaum lelaki, anak-anak lelaki ya. Dan penilaian berkat Tuhan pada saat itu memang berbeda dengan penilaian berkat Tuhan yang sekarang kita pahami ya. Pada saat itu penilaian berkat Tuhan kalau banyak anak. Bapak Ibu kan tahu ya, ada ungkapan banyak anak banyak rezeki. Ya, itu dulu juga dipahami oleh orang-orang Israel. Sehingga ketika berkat Tuhan itu ada melimpah dalam kehidupan keluarga mereka, dan mereka meminta keturunan mereka banyak, dan Tuhan menjadikan itu nyata, maka itulah kebanggaan mereka. Makanya dikatakan pada ayatnya yang ketiga tadi, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka, berarti kebanggaan, kehormatan, dan martabat keluarga ada dari kehidupan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, itulah penafsiran yang bisa kita dapat dari Mazmur 127. Dan kemudian apa yang bisa kita renungkan bersama-sama dari firman Tuhan ini? Pertama, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, Tuhan tidak hanya kita bisa temui dalam persoalan kehidupan yang besar dan megah. Tuhan tidak hanya kita bisa temui dalam persoalan bangsa dan negara. Tuhan tidak hanya bisa kita temui dalam persoalan pekerjaan. Tuhan tidak hanya bisa kita temukan di dalam persoalan politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga bicara tentang kehidupan rumah. Rumah di sini dalam pengertian adalah tempat kediaman, tempat berlindung, tempat di mana setiap orang-orang ada melakukan sesuatu di dalamnya. Tuhan bicara rumah, Bapak Ibu. Kemudian kalau Tuhan bicara rumah, apa yang bisa kita lanjutkan? Bahwa Tuhan sangat memperhatikan secara detail kehidupan kita. Bukan hanya yang besar-besar, bukan hanya yang megah-megah, tetapi juga bagian terkecil dari kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, yang dimana di dalamnya kita bertumbuh, yaitu keluarga kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, maka akan ditanyakan kepada kita, sejauh manakah kehidupan kita sungguh-sungguh merasakan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Keluarga kita adalah keluarga Kristiani. Tapi harapannya adalah Bapak Ibu itu bukan hanya dilihat dari ornamennya saja. Tapi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan menjadi keluarga Kristen yang betul-betul menampilkan kualitas spiritualitas yang baik dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan hanya menampilkan ornamen, jangan hanya menampilkan dekorasi dari kehidupan keluarga Kristen, tapi tampilkanlah bagaimana kualitas iman kita, kualitas iman keluarga kita dalam menjalani hidup ini. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, maka satu hal yang akan bisa kita dapatkan adalah andalkan Tuhan. Kalau keluarga kita
Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan ingin mendapatkan berkat seperti apa yang menjadi bagian dari pemazmur yang kita baca dan renungkan ini, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka di dalamnya adalah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, andalkan Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah semuanya. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan, andalkan Tuhan dari kehidupan keluarga kita. Bawalah kehidupan keluarga kita untuk tetap senantiasa bagaimana mereka sadar bahwa mereka ada di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka itu karena Tuhan saja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, firman ini juga bicara tentang bagaimana kehidupan anak-anak kita. Dikatakan oleh pemazmur, anak-anak adalah pusaka, kebanggaan, martabat, nama baik keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, perhatikanlah bahwa anak-anak kita itu adalah generasi penerus dari kita. Maka tugas kita, Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan percayakan di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak yang telah Tuhan limpahkan, lihatlah bahwa anak-anak kita itu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita bukan karena proses alamiah, tapi memang Tuhan yang memberikannya. Nah, oleh sebab itu, didiklah anak-anak kita, berikanlah mereka ruang, berikanlah mereka tempat yang seluas-luasnya supaya anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bisa mengenal Tuhan mereka dalam keluarga ini. Itu tugas kita. Bagaimana kita membawa anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, kita bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan mereka. Sehingga ketika anak-anak kita ini bisa mengenal Tuhan mereka, maka anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, bagaimana akhirnya anak-anak kita menjadi milik pusaka kita. Artinya adalah menjadi kebanggaan, menjaga nama baik martabat orang tua keluarga ini. Berikanlah tempat, berikanlah ruang yang seluas-luasnya seperti apa yang saya katakan tadi. Ketika anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, menjalani hidup mereka, dampingi selalu anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ingat, anak-anak kita tetap harus bertumbuh, anak-anak kita harus mengenal dunia ini. Jangan lepaskan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tersesat, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita salah memilih jalan, perasaan bersalah itu tentu dirasakan pertama kali oleh kita sebagai orang tua. Bukan tetangga, bukan keluarga besar, tapi kita sebagai orang tua. Jikalau anak-anak ini, anak-anak kita, di kemudian hari salah memilih jalan, bahkan juga ada dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, bimbinglah terus kehidupan keluarga kita masing-masing, bawa kehidupan keluarga kita untuk mengandalkan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, anak-anak yang telah Tuhan limpahkan itu adalah kebanggaan kita semua. Didik mereka, arahkan hidup anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang bagaimana karakter mereka terbangun dengan baik sehingga memuliakan nama Tuhan. Selamat untuk merenungkan hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dan teruslah membangun kehidupan keluarga. Bagaimana firman Tuhan kita terus boleh nyatakan dan tebarkan dari kehidupan keluarga kita hari lepas hari. Biarlah berkat Tuhan itu datang
kepada setiap orang yang mengandalkan Dia dan terus melakukan firman-Nya, khususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat Tuhan, kita akan respon firman Tuhan yang sudah kita boleh baca dan renungkan.
Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 62 bait 1 dan 2, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Takut dan kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita bersama-sama akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang baik masing-masing pribadi mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Firman-Mu ini ya Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup tanpa mengandalkan Tuhan itu adalah sebuah kesia-siaan. Walaupun seringkali ada begitu banyak kenyamanan dan kenikmatan dunia yang kami rasakan, tetapi tentu tidak akan pernah bisa memuaskan kami sebagai umat Allah, karena Tuhan tidak ada di dalamnya. Ajari kami ya Tuhan, bimbinglah kami dan tuntunlah kami, supaya dalam hidup ini kami belajar terus mengandalkan Tuhan. Walaupun ada begitu banyak keraguan, ada begitu banyak kekhawatiran yang seringkali menyelinap masuk di dalam keyakinan kami, bahkan seringkali menggoyang iman kami, bahkan sampai memutuskan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa berkat Tuhan akan datang kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka akan hidup di dalam kesia-siaan. Mereka akan merasakan segala sesuatunya akan hilang dari kehidupan mereka. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan menguatkan kami, menuntun kami terus untuk hidup tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Bahkan juga dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Ajarilah kami semua ya Tuhan untuk terus boleh membawa kehidupan keluarga kami, rumah kami ini ya Tuhan, untuk kami bawa bersama-sama untuk bagaimana Tuhan boleh memberkati rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya ketika rumah tangga kami ini ya Tuhan kami bawa
di dalam hidup yang mengandalkan Tuhan. Pemazmur menceritakan bahwa akan ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu akan tersampaikan bagaimana anak-anak keturunan seterusnya diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak kami pun, ya Tuhan, menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua, terlebih lagi Tuhan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu GPIB Efata Tenggarong. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini terus boleh beribadah, walaupun dalam situasi kondisi pandemi virus corona ya Tuhan, yang kami lakukan dari rumah ke rumah melalui layanan streaming YouTube daring virtual ini, kami percaya bahwa Tuhan memberkati itu semua. Kiranya biarlah sukacita, semangat, ketekunan kami tidak akan pernah kendor, menurun, tapi terus akan semakin meningkat untuk terus memuliakan Tuhan dari kehidupan kami masing-masing. Kami doakan ya Tuhan bagi seluruh warga jemaat-Mu yang hadir sebagai seorang ayah, Tuhan berkati mereka untuk menjadi ayah yang tetap perhatian, peduli kepada kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolonglah kami yang hadir sebagai seorang ayah, dari kehidupan pekerjaan kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh turut campur tangan, buka jalan. Berikanlah yang terbaik bagi kami yang hadir sebagai seorang ayah, di dalam menggumuli pekerjaan kami, bahkan juga kami terus menggumuli kehidupan keluarga kami, di mana kami juga bertugas di dalam menuntun dan membina kehidupan keluarga kami untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami yang hadir sebagai seorang ibu pun juga Tuhan berkatilah kami menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang perhatian, ibu yang peduli dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkatilah kami menjadi seorang ibu yang tetap memberikan sesuatu, kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya yang terus kami dapat berikan secara maksimal, sehingga keluarga kami tetap boleh riang, gembira, hangat dan penuh dengan keceriaan di dalamnya. Bahkan kami juga doakan anak-anak kami ya Tuhan, tolonglah anak-anak kami dari kehidupan mereka masing-masing. Anak-anak kami yang masih bersekolah, Tuhan tolong dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan berkatilah mereka dari pendidikan mereka. Berikanlah kepintaran, kecerdasan, hikmat ya Tuhan bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini ya Tuhan dari pendidikan mereka dapat selesaikan dengan baik. Bahkan juga anak-anak kami ya, jikalau Tuhan sudah perkenankan, sudah bekerja, bahkan sudah memiliki keluarga masing-masing, Tuhan juga tolong anak-anak kami ini ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala keburukan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memelihara anak-anak kami dengan berkat Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, Engkau berkati juga kehidupan keluarga kecil anak-anak kami ya Tuhan. Dimanapun mereka boleh berada, Tuhan berikan kedamaian dan ketenangan bagi kehidupan keluarga anak-anak kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja GPIB Efata Tenggarong ini ya Tuhan. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Albert Gosling bersama dengan istri, bahkan juga dengan seluruh pendeta-pendeta yang lain yang ada di Bajem dan juga yang ada di pos-pos pelayanan. Tuhan juga memberkati mereka dari segala pengabdian mereka, dari segala jerih payah mereka, dari segala apa yang mereka sudah boleh kerjakan, dan terus mereka akan upayakan bagaimana terus membawa kehidupan jemaat di tempat ini untuk tetap senantiasa dipelihara oleh Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat pusat sampai yang ada di daerah. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan untuk tetap saling mengingatkan, saling bekerja sama. Bahkan juga pihak rumah sakit, dokter, perawat, bahkan juga aparat keamanan TNI, Polri, dan seluruh elemen bangsa ini. Kami doakan biarlah tetap saling bersatu, bersama-sama akan memutus mata rantai penularan wabah pandemi virus corona ini ya Tuhan. Bahkan juga kami doakan para peneliti obat, para tenaga-tenaga
kesehatan, dan seluruh yang terlibat yang terus mengupayakan menghadirkan vaksin atau obat dari virus corona ini ya Tuhan. Kami doakan kiranya Tuhan boleh buka jalan, berikan mereka kesehatan, dan berikanlah mereka ya Tuhan hikmat supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Dan tentunya harapan kami semua, ketika Tuhan menolong, tentunya tidak ada yang mustahil. Ada obat, ada vaksin yang telah tersedia, sehingga kami semua ya Tuhan dapat tertolong dan kembali kami boleh menjalani hidup yang normal seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, majelis, diaken, penatua, bahkan seluruh pelkat, panitia yang ada di gereja ini. Tuhan juga memberkati dari segala pelayanan mereka ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang, tapi kami percaya bahwa mereka juga tetap Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap bekerja melayani-Mu ya Tuhan, dari segala tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan berikan. Kami juga berdoa bagi kami sekalian, seluruh elemen bangsa ini, masyarakat yang terkena krisis, baik krisis ekonomi, bahkan juga krisis kekerabatan karena pandemi virus corona ini. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan yang terdampak karena pandemi ini, terdampak secara ekonomi. Tuhan tolong kami, terjadi penurunan ya Tuhan, bagaimana kami mendapatkan segala kecukupan finansial, keuangan mulai menurun. Kami percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, memberikan kekuatan bagi kami semua untuk tetap tidak putus asa, tidak menyerah di dalam mencari berkat-berkat Tuhan, rezeki di dalamnya. Bahkan juga kami berdoa bagi kami yang terdampak karena krisis sosial, kekerabatan menjadi semakin menurun dan sirna. Tuhan tolonglah kami, walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini kami percaya bahwa bagaimana kami tetap boleh saling memperhatikan, saling peduli, saling menolong, itu tidak akan pernah hilang, karena kami diutus Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan minggu ini juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan ke gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan hari ini atau di hari lainnya sepanjang minggu berjalan. Atau boleh juga ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Epata Tenggarong yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah.
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ajarlah aku ya Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur di tengah ketidakpastian karena goncangan pandemi COVID-19. Engkau pelihara anak-anak-Mu. Engkau beri kami rezeki dan boleh berbagi. Terimalah persembahan yang telah terkumpul ini sebagai lambang penyerahan diri kami yang mengaku bahwa Yesuslah sumber hidup kami. Jadikanlah persembahan ini saluran berkat yang memuliakan nama-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ringkasan warta jemaat hari Minggu ke-16 sudah Pentakosta 20 September 2020. Bidang teologi, pada hari Minggu akan ditayangkan melalui ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Epatah Tenggarong dimulai pukul 9.00 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran Minggu pada tanggal 27 September 2020 sebagai berikut. Pelayan firman Pendeta Albert Gosling, P1 Penatua Martin Tesrenden, Pelayan 2 Diaken Susana Denaten, Kantoria Ibu Damaris Palele dan Nona Mary Sihaan, Organis Saudara Tony Silaban. Bidang Imporkom dan Litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 26 September 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari. Demikianlah ringkasan warta jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah minggu pagi saat ini, dan marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan ini. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bakti 115 bait 1 dan 2, utuslah kami.
Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, pelayan yang bertugas di hari Minggu pagi hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.